Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita dari Kelompok Dua. Seperti kerang ajaib yang indah, suara semangatku akan menyinari hidupmu. Halo semuanya, aku Indah. Seperti ombak laut yang tenang, setibanya aku akan menyapumu dengan cinta. Halo semuanya, aku Sabita. Pandangan mataku akan menyinari harimu bagai kunang-kunang di malam hari. Halo, aku Lala. Semanis coklat, lembut sutra, tak banyak berbicara lewat hati. Halo semuanya, aku Najwa. Seperti mentari pagi yang akan selalu menghangatkan kalian. Halo semuanya, aku Zulfa. Oke semuanya, jadi di sini kita akan mewawancarai beberapa orang mengenai pengetahuan mereka tentang apa itu filsafat. Amazing. Incredible. Nah, di sini kita sudah ada narasumber yang akan kita wawancari mengenai apa itu filsafat. Oke Kak, boleh perkenalan nama dan dari jurusan apa? Boleh, nama aku Aida dari jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 23. Jadi menurut Anda, apa sih itu filsafat? Filsafat sendiri menurut saya ilmu yang mempelajari filosofis dalam kehidupan manusia. Ilmu dan pengetahuan ini selalu berhubungan, dan pengetahuan ini harus memiliki 3 ideologi, yakni aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih atas waktunya Kak. Sama. Oke, jadi di sini kita akan mewawancarai narasumber lain mengenai pengertian mereka tentang apa itu filsafat. Jadi, Kak, boleh perkenalan dulu nama dan dari jurusan apa? Oh ya, dari saya perkenalkan, saya Anggun Sapitri dari Fakultas Hukum. Kenalkan, nama saya Anissa Gustiani dari Fakultas Hukum. Jadi menurut kalian apa sih itu filsafat? Menurut saya, filsafat itu suatu pemikiran tentang apa yang ada di dunia ini. Itu aja kakaknya. Kalau menurut aku tentang filsafat itu kayak sesuatu pemikiran. Nah, pemikiran itu sesuatu yang menceritakan tentang sekitar kita gitu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada narasumber terakhir kita. Baik, Kak, boleh perkenalan nama dari jurusan apa? Ya, perkenalkan, nama saya Ferian Cadi Saputra dari jurusan Administrasi Publik. Oke, saya mau nanya nih, menurut kakak itu filsafat itu apa sih? Menurut saya filsafat itu ilmu di atas ilmu gitu. Jadi ibunya ilmu gitu. Selanjutnya, seberapa penting sih filsafat itu menurut Anda? Nah, kalau sebagai mahasiswa administrasi publik yang pastinya filsafat itu kan penting banget ya. Mulai dari kita juga mempelajari tentang filsafat sejarah barat gitu, tentang sosio dan politik, itu benar-benar penting banget, dimana kita harus tahu nih politik itu awalnya itu seperti apa, sosiologi, dan juga itu sangat berpaut dan bersangkutan lah sama yang namanya filsafat. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya, terima kasih juga atas waktunya ya. Jadi, filsafat itu adalah proses berpikir. Filsafat merupakan ibu dari segala ilmu. Filsafat pertama kali ditemukan oleh Thales yang menanyakan apa bahan dari alam semesta ini. Filsafat itu lebih baik dibicarakan terlebih dahulu, dan jika banyak orang yang membaca atau mempelajari filsafat, maka orang itu akan tahu sendiri apa arti dari filsafat. Nah,
filsafat ini, kata Plato, adalah pengetahuan segala yang ada. Nah, filsafat ini adalah ilmu pokok dan pakal segala sepengetahuan yang mencakup 4 hal, yaitu yang pertama ada apakah yang boleh kita ketahui, dijawab oleh metafisika, dan yang kedua apakah yang boleh kita kerjakan, dijawab oleh etika, dan sampai di mana pengharapan kita, dijawab oleh agama, dan apa yang dinamakan manusia dijawab oleh antropologi. Menurut Padli dan Mustafa, pada jurnalnya yang diterbitkan di tahun 2021, mereka menyatakan bahwa teori korespondensi adalah suatu pernyataan dikatakan benar jika sesuai pada kenyataan yang ada. Dan suatu pernyataan tersebut atau suatu pengetahuan tersebut sudah diamati atau dibuatkan eksperimen, melalui eksperimen. Nah, pernyataan tersebut itu bisa kita jadikan menjadi sebuah kebenaran umum yang tidak perlu kita buktikan lagi. Contoh dari teori korespondensi yaitu Ini dia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah salah satu universitas negeri yang ada di Provinsi Banten. Sekarang saya sudah berada di Sindang Sari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, yang membuktikan dengan empiris pernyataan tersebut. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dapat dianggap benar jika tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah dipastikan benar. Dalam teori ini sendiri mengharuskan adanya konsistensi atau tiada ada pertentangan antara suatu pernyataan dengan postulat atau aksioma. Jadi, contoh dari teori ini adalah semua hewan yang memiliki telinga merupakan hewan yang melahirkan. Kucing merupakan hewan yang memiliki kuping. Jadi, kucing adalah hewan yang melahirkan. Pragmatis adalah teori kebenaran filsafat yang berasal dari Amerika Serikat pada abad ke-19. Menurut teori pragmatis, sesuatu itu dianggap sebagai kebenaran jika hasilnya itu memberikan manfaat dan rasa praktis bagi kehidupan manusia. Dan sesuatu itu dianggap salah jika hasilnya itu tidak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sebuah api yang jinak bisa menimbulkan manfaat yang dibutuhkan seperti untuk memasak. Sumber panas yang dihasilkan dari api ini dapat digunakan untuk memasak makanan. Makanan yang tadinya mentah dan tidak dapat langsung dikonsumsi bisa diolah lewat cara memasaknya di atas api agar bisa layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi